kayak gitu guys. Gitu ya. Oke, Tadi sampai gue lupa pertanyaannya. Ngelarang enggak gitu. Tapi Lebih tenang, terus aku David punya keluarga baru. ya gitulah. Kurang. oke, sukanya. Oke ya, dukanya dulu aja ya. Sukanya belakangan. Biar ceria, oke. Dukanya adalah ya tentu saja banyak memakan waktu ya. Dan tenaga tentu saja. Apalagi gue ngerasain nih waktu pas umur 18 atau 19, gila. Diputer lagu nonstop, nggak capek-capek. Tapi sekarang makin bertambah umur, gampang capek banget. Terus waktu bersama keluarga, kepotong. Ya, dukanya adalah kan gue pendek ya. Tapi itu bukan, gue dulu menganggap itu sebagai suatu kekurangan, tapi sekarang kayaknya enggak ya. Gue udah legowo ya, dan sudah kayak ya udah lah ya, emang keadaan gue begitu. Jadi dukanya gue kayak suka nggak keterima castingnya. Pasti sih, itu kayak auto 80% gue nggak keterima casting. Terus ada juga banyak yang pandang rendah sih, lah pendek gitu. Tapi ya basically sekarang juga banyak yang dancer-dancer yang bertubuh mungil tapi keren. Ya itu yang menginspirasi gua. Nah, kalau sukanya ya, kalau dari sukanya dari dance ini gua bisa menemukan banyak teman tentu saja, banyak kenalan, banyak channel networking tentu saja. Dan juga menurut gua dance ini menjadikan gua sangat manusia ya. Karena menurut gua selama gua jadi dancer atau dance journey ini, gue bisa sangat sensitif orangnya, sangat emosional, sangat peka. Gue bisa jadi terbuka pikirannya. Ya sangat fun sih sometimes jadi dancer itu ya. The first thing that comes in my mind, apalagi in dance, dunia dance itu adalah teamwork. Menurut gue di situ sih teamwork. Kalau misalnya lo kerja di dunia dance, apalagi kalau kayak live kerja as in job performance, itu kan pasti lo nggak sendirian dan kayak apalagi kalau buat latihan buat lomba gitu, itu teamwork benar harus banget. Dan kadang drama it happens, tapi disitulah lo bisa belajar namanya profesionalitas. Di situ kadang yang mungkin kayak orang-orang awam, dancer gerak-gerak aja, but no. In dance you learn about time management, you learn about teamwork, you learn about creativity, you know. Kan di dance juga lo harus bisa kreatif gitu. Lo nggak sebagai dancer doang, lo juga harus bisa lihat di belakang layar gitu. Directing, music producing, gitu-gitu juga it comes in handy. Lebih ke siap mental sih menurut gue. Kadang dance itu nggak cuma fisik tapi mental juga deh. Jadi kalau mental lo masih masih di sini, lo harus push sih menurut gua. Harus siap mental juga kalau bisa lo mau terjun di dance, itu nggak segampang yang lo kira, because pasti banyak rintangannya. Sukanya emang pasti karena itu hobi gua, jadi gua sangat senang untuk melakukannya gitu. Jadi kayak rasanya itu bukan kerja, jadi kayak gua senang-senang aja gitu. Jadi sukanya ya. Kalau dukanya apa ya? Mungkin kalau misalnya di Indonesia sendiri dancer tuh belum, atau seni tuh belum dipandang yang kayak gimana banget. Jadi apa yang dikeluarkan dengan apa yang kita dapat terkadang masih belum imbang aja sih. Itu dukanya. Jadi dan apalagi kita bener-bener ini tuh yang pakai fisik banget, dan fisik itu kita nggak selalu dapat sampai kita tua gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jadi penari di negara yang kayak gini yang tidak mengapresiasi kesenian gitu-gitu, jadi ya gitu lah, kurang. Dari suka dulu ya. Kalau sukanya itu karena di sini David ngerasa David punya keluarga baru. Di sini David sangat-sangat happy dengan dance. Dan dukanya itu juga David luapin juga dengan dance. Jadi kalau misalkan David lagi sedih gitu juga larinya ke dance. Jadi sampai nangis-nangis sambil ngedance gitu juga pernah. Kalau kata orang ya, kamu ngapain sih ikut dance kayak gitu kan? Kamu tuh cowok gitu kan. Cowok tuh nggak boleh ngedance. Cowok tuh nggak ada apa kok ngedance gitu buat apa, itu cuma buat cewek doang. Cowok tuh main futsal, cowok tuh olahraga, nggak boleh ngedance. Padahal dance itu ya senam, dance itu juga olahraga. Jadi menurut David, olahraganya David jadi dance gitu. Sukanya dulu ya, aku kan suka ngedance. Jadi kalau misalnya aku pusing sama pekerjaan aku, sama keseharian aku yang hektik,
kalau aku ngedance aku lebih tenang, terus aku merasa saat itu masalahku hilang, jadi itu refreshing buat aku. Kalau misalnya dukanya nggak ada duka yang banget, tapi ini termasuk duka lah ya, mengorbankan tenaga, waktu, kadang biaya juga, tapi keseluruhan fun sih. Suka duka ya, yang pasti struggle banget sih. Karena pertama dari orang tua gue yang walaupun dulu tuh on off gitu loh, kayak ngelarang enggak gitu. Tapi lambat laun ya gue tunjukin aja kalau misalnya dance itu positif gitu, nggak semua orang yang dancer tuh negatif gitu. Dan senangnya adalah gue pernah nge-backgroundin artis-artis, gue dapet ilmu, gue bisa belajar dari koreografer yang ngajarin Britney Spears gitu kan. Itu kesenangan batin gue juga sih kayak gitu. Terus apa ya? Senang aja bisa stress liris juga, kalau lagi sedih gue nari, gue lagi senang gue nari gitu. Itu sih. Dukanya tuh leads ke suka, kayak misalkan dukanya contohnya pas gue mau perform, gue perform Hamin 2 perform waktu itu, gue kesleo, jatuh kesleo itu, tapi kayak nggak bisa, lu harus perform. Jadi dengan kaki gue yang super bengkak sebelah kayak telur, habis itu sakit banget, lu harus dance yang kayak gitu guys, kayak dance yang super power kayak gitu, tapi keadaannya kaki lu lagi sakit. Itu menurut gue salah satu duka, tapi itu salah satu duka yang leads ke suka. Kayak karena dari situ gue jadi ya ada pengalaman dong. Nah, lu harus ngedance di saat kaki lu kayak gitu, itu kayak sesuatu yang bisa diceritakan kok ke teman-teman, ke generasi bawah, generasi adik-adik kita gitu. Itu sesuatu yang bisa diceritakan, makanya itu duka yang leads ke suka. Ada dukanya sih sedikit dulu, mungkin sekitar tahun lalu. Enggak sih, ini benar duka. Enggak, ada berarti gue dukanya. Ini benar duka. Sesuatu yang masih gue sampai sekarang ke bawah adalah karena gue ini bukan dancer ya, gue ini bukan seorang perempuan yang badannya nggak gemuk-gemuk atau badannya stay kayak gitu aja. Gue bukan, badan gue, metabolisme gue tuh nggak kayak gitu. Jadi gue tuh tipe yang gampang banget naik berat badannya, dan disitulah yang membuat gue sangat insecure sebagai dancer. Itu insecure banget sampai gue mungkin bisa dibilang saat itu gue tiap hari nangis kali ya. Kayak tiap hari nangis, tiap hari gue curhat, tapi kayak gue nggak menemukan jawabannya gitu. Gue kayak nggak menemukan jawabannya, apa yang harus gue lakukan gitu. Kayak ya udah, semua jawabannya tuh menurut gue kayak basic, karena kayak gue tahu jawaban itu tapi gue nggak bisa ngelakuinnya. Diri gue tuh nggak bisa ngelakuinnya. Jadi itu salah satu dukanya sih. Itu sampai sekarang masih sulit gue untuk overcome itu. Walaupun bisa dibilang udah mendingan sih, kayak mungkin gue sekarang lebih mencintai diri sendiri gitu. Kalau dulu gue ngerasa gue kayak benci banget, kenapa sih gue harus kayak gini wujudnya, ini membuat gue nggak dipakai di mana-mana, ini membuat gue terhambat, ya pokoknya gitu deh. Jadi kayak ya itu yang membuat gue insecure banget saat itu. Tapi kalau sekarang karena gue mungkin udah sedikit mencintai diri sendiri, jadi gue lebih bisa overcome itu, tapi belum 100%. Menurut gue semua duka itu ada pelajarannya. Jadi, dan kalau gue selama ini gue ambilnya pelajarannya itu adalah suatu suka. Jadi gue hampir suka semua apa yang gue alami.